Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan di minggu pertama bulan Juni kita bisa memasuki bulan ini dengan sukacita. Ibadah pagi hari ini disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setianya tetap kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya ke atas jemaat anugerah dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang menyertai memberkati kita dalam semua rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Amin. Shalom, selamat pagi. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita dengan segenap hati kita nyatakan kuada, sebagaimana kuada hari ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Hidup
Bapa, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana ada pagi hari ini, semualah karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di depan kami ada perjamuan kudus. Sebentar kita mau ringati bersama-sama. Biarlah kami boleh mengingat akan besar dan anugerah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Kau adalah Allah yang luar biasa. Pagi ini kami mau bersorak-sorai Tuhan, karena hanya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami. Terima kasih Bapa, inilah pujian dan persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhanlah kekuatan dan perisai kita. Kita patut bersyukur bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Dialah kekuatan kita, kemampuan kita dan pengharapan kita. Mari kita akan bersyukur bagi Tuhan. Karena kita percaya Dia adalah kekuatan kita. Tuhan
Puji Tuhan, tiba saatnya kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan di rumah masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, kita hidup hanya karena percaya. Pengharapan kita hanya kepada Yesus. Marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan itulah yang menjadi perisai di dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan, ku hidup karena percaya. Inilah yang Tuhan punya, yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku hidup karena percaya, yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh
bersyukur kepada Allah yang besar. Haleluya. 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 Glory Tuhan. Glory, glory, glory Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman. Karenanya firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Kami memiliki pengharapan karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari Kau mengurapi hamba-Mu dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan jemaat-Mu boleh mendengarkan dan melakukan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percayakan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Dari awal hingga akhirnya, kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah menjadi saksi Yesus Kristus. Kita baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang terus membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, seorang saksi adalah seorang yang menyatakan apa yang dia lihat, apa yang pernah dia saksikan dengan kebenaran. Nah, murid-murid Tuhan Yesus Kristus sudah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya melihat tapi mereka benar-benar menikmati bagaimana Tuhan Yesus Kristus melakukan berbagai keajaiban, melakukan berbagai mujizat, dan itulah yang mereka harus saksikan. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ini juga lah yang seharusnya kita lakukan di dalam semasa kita hidup di bumi ini. Mengapa kita harus menjadi saksinya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, untuk melanjutkan pekerjaan Yesus Kristus. Kita melanjutkan apa yang Yesus sudah mulai dan terus harus dilakukan dari generasi ke generasi. Dan itulah yang disebutkan kekristenan, terus menjadi saksi, tidak pernah berhenti atau tidak pernah yang kita sebutkan musiman. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sudah mengamanat agungkan kepada kita sebagai orang yang percaya untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya Tuhan Yesus. Dan siapakah yang disuruh untuk memuridkan? Yaitu murid-muridnya dan terus generasinya sampai kepada kita, anak, cucu, buyut, dan seterusnya. Berlangsung, kita semua menjadi
memuridkan bangsa demi bangsa. Nah, puji Tuhan, dengan memuridkan berarti nama Yesus Kristus itu terus kita saksikan dan terus menjadi semakin tersebar. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 itu, kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita disebutkan akan menjadi saksinya Yesus Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan kalimat yang terakhir dikatakan, dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, melanjutkan pekerjaan Kristus bukan hanya tugas dari pendeta atau evangelis atau mungkin dosen-dosen teologi, tapi ini menjadi tugas kita. Siapakah yang ditunjuk untuk melanjutkan ini? Semua kita. Seperti yang diungkapkan dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Di situ firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Puji Tuhan, kita dianjurkan beritakanlah firman Tuhan. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Artinya dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun di dunia ini, kabar baik atau memberitakan firman Tuhan atau menyaksikan anugerah Tuhan itu tidak boleh terhalang. Karena Tuhan yang memerintahkan kepada kita dan dikatakan semua yang salah itu harus dinyatakan. Jadi itu sebabnya orang-orang Kristen nggak boleh ikut-ikutan melakukan hal-hal yang salah. Baik itu yang duduk di pemerintahan, baik itu yang pengusaha, atau mungkin itu sebagai pegawai negeri atau swasta, dan dalam berbagai bentuk bisnis. Yang tentunya kita dianjurkan kalau salah jangan dilakukan salah terus. Tetapi diungkapkan kita sebagai pembawa kabar baik itu, sebagai pembawa kebenaran itu, disebutkan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Luar biasa. Amanat dari surga itu diberikan Tuhan kepada kita untuk menyatakan apa yang salah. Karena iblis selalu ingin manusia salah. Atau dunia ini selalu ingin membawa kita kepada hal yang salah. Tetapi kalau kita tetap ada di dalam Kristus, maka kita tentunya tidak ikut arus dunia ini, tapi kita mengikuti arusnya surga itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau memakai kita semua menjadi saksinya. Manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kelemahan perlu dijamah oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan siapakah yang memberikan atau menyaksikan itu kepada mereka? Ya kita ini, Bapak Ibu Saudara. Dalam waktu 2 bulan ini, 2 bulan lebih, dalam pandemi COVID-19, semua disuruh tidak boleh ibadah. Semua agama, bukan hanya orang Kristen. Kira-kira bisa enggak mematuhi? Salah satu contoh yang sangat sederhana, perintah untuk dilakukan. Ternyata tidak semua agama mematuhinya.
Tapi kita bersyukur, mari kita buktikan bahwa sebagai orang yang percaya, salah satu bentuk kesaksian itu adalah kita menuruti aturan-aturan yang ada, yang dibuat oleh pemerintah. Kita tidak ikut-ikutan melanggar. Nah, puji Tuhan, Tuhan dalam kuasa-Nya ingin memakai siapa saja. Yang penting apakah kita mau melanjutkan pekerjaan Yesus Kristus. Bukan hal yang sulit, tapi mudah sebenarnya. Hanya syaratnya mau nggak kita menjadi garam dan terang itu. Mari kita introspeksi diri Bapak Ibu Saudara. Jangan ikuti arus dunia yang jahat, tapi kita ikuti arus surga yang begitu dahsyat, benar, dan menjamin hidup kita dalam hidup kekekalan. Puji Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus menjadi saksinya? Yang kedua adalah supaya banyak orang masuk surga. Karena surga itu adalah tempatnya orang-orang yang sudah bertobat. Dan siapakah yang mempertobatkan orang? Ya kita ini kembali kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat." Puji Tuhan. Surga disebutkan akan ada sukacita. Malaikat-malaikat Allah disebutkan bersukacita. Karena apa? Karena pertobatan orang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa memberikan harta benda atau mungkin memberikan uang banyak. Tetapi itu kita harus akui itu pun tidak bisa dibawa ke dalam kekekalan. Atau istilah lain tidak bisa kita buat menjadi ukuran masuk di dalam surga ini. Tetapi satu hal yang diinginkan oleh Tuhan dari kita adalah yang paling dibahagiakan oleh Tuhan adalah ketika ada orang-orang yang bertobat, orang-orang berdosa bertobat dan akhirnya disambut dengan sukacita, sorak-sorai kebahagiaan oleh malaikat di surga. Nah, kita lihat di sekitar kita. Mungkin lebih skop kecil lagi di keluarga kita. Adakah yang belum bertobat? Nah, Tuhan menginginkan supaya keluarga kita pun nanti bisa masuk ke semua dalam surga yang kekal itu. Semua anak menantu cucu atau mungkin sebagai mertua, semua bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena hanya yang mengenal Tuhan Yesus Kristus atau orang yang bertobatlah yang bisa masuk dalam kerajaan surga itu. Sehingga kalau kita lihat dalam ayat firman Tuhan ini tadi dalam Lukas 15 ayat yang ke-10 ini. Sungguh dahsyat Bapak Ibu Saudara. Alangkah indahnya sukacita malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Puji Tuhan. Dan kita tahu pertobatan itu adalah karena melalui kuasa dari kesaksian yang terus kita lakukan. Biarlah surga dipenuhi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sementara neraka biarlah sepi. Jangan justru lebih banyak di neraka.
tetapi surganya sepi. Dan itulah sebabnya kita terus bersaksi supaya surga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang bertobat. Puji Tuhan, kiranya kita setia terus bersaksi dan membawa orang-orang yang bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Karena waktunya tidak lama lagi Bapak Ibu Saudara, waktunya singkat dan kita hanya punya kesempatan yang sangat sedikit. Mari kita terus bersaksi supaya surga dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus menjadi saksinya? Dan yang ketiga adalah memperkenalkan karakter Kristus. Jadi karakter Kristus itu memang sangat bertentangan dengan karakter dunia. Nah, karena karakter Kristus yang sangat mulia, seperti yang tertulis dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Dia berkata di situ, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita perhatikan di sini karakter Kristus, dan inilah yang memang kita perkenalkan kepada banyak orang. Karakternya apa? Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Arti bagi banyak orang berarti Tuhan rindu semua dunia ini diselamatkan. Semua manusia diselamatkan. Karakter Kristus di dalam kasih-Nya yang sempurna, sungguh tidak ada duanya, tidak ada tarannya. Kasih-Nya sangat Dia buktikan sampai Dia rela mati di kayu salib. Kebaikannya juga kita lihat sangat baik dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan sudah ditanamkan kepada semua pengikut-pengikutnya. Sampai Dia katakan, kalau ditampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. Artinya bahwa Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, kebencian dengan kebencian, atau mungkin berbagai dengki dengan dengki. Tetapi Dia inginkan, walaupun engkau dijahati, tetaplah engkau baik. Kalaupun engkau mungkin dilecehkan, tetaplah tunjukkan bahwa engkau adalah orang-orang yang rendah hati. Ini luar biasa. Sudah Dia berikan teladan yang luar biasa kepada kita. Sehingga kebaikan yang sudah Dia berikan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dilakukan semua orang yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Pengorbanan Kristus, tidak ada yang mau seperti Tuhan kita. Allah kita mengenal kita dan kita mengenal Dia, sehingga Dia rela berkorban bagi orang yang mau bertobat. Nah, puji Tuhan, Kristus tidak akan pernah disalibkan 2 kali atau dibunuh 2 kali. Tetapi Dia hanya mati 1 kali di dalam kemanusiaannya di kayu salib untuk menebus kita semua dari semua dosa-dosa kita. Nah, puji Tuhan, karakter Kristus inilah yang harus disampaikan oleh orang-orang yang percaya, termasuk saya dan juga Bapak, Ibu, saudara-saudara. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana kita bisa
menjadi efektif dalam menjadi saksinya? Yang pertama, kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus. Kita sudah belajar bagaimana murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang memang waktunya tidak terlalu panjang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hanya 3,5 tahun. Tetapi selama 3,5 tahun itu mereka begitu akrab, pergi pelayanan bersama-sama, mengadakan KKR bersama-sama, melayani orang yang kelaparan, menyembuhkan orang sakit, dan juga berbagai kebutuhan-kebutuhan orang, termasuk seperti yang ada perkawinan di Kana. Semua dia buktikan. Begitu hebatnya dan begitu dahsyatnya kuasa Tuhan bagi semua orang yang dekat dengan dia. Orang yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, dia akan menikmati segala apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang dekat itu tentunya bisa dilihat suka berdoa, suka membaca firman Tuhan, suka beribadah, dan suka dalam melayani. Ini yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, puji Tuhan, dan Tuhan ingin terjadi perubahan-perubahan dalam hidup kita. Dan perubahan itu akhirnya dirasakan oleh orang lain. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, kita ini menjadi garam dan terang dunia. Dirasakan. Kita hadir di mana-mana, menerangi, menggarami, sehingga orang lain bisa merasakan. Nah, puji Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Saudara, bagaimana kita bisa menjadi efektif dalam menjadi saksinya? Yang kedua adalah dikuasai oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, maka sama seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita tahu bahwa Yesus Kristus mengerti kehidupan semua manusia, lemah dan mudah tergoda, mudah terprovokasi dan sebagainya. Nah, karena itu dia memberikan perlengkapan kepada murid-muridnya dan termasuk kepada kita. Ya, itu perlu kita dikuasai oleh Roh Kudus. Sekalipun tidak berwujud seperti Tuhan Yesus Kristus ketika dia hidup di dunia ini selama 33,5 tahun. Tapi Roh Kudus juga memiliki kuasa yang sama yang pasti menyertai kita dan pasti memperlengkapi kita. Dan sekarang ini, besok, lusa, dan seterusnya, dia akan terus memberikan kemampuan kepada kita dan memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan berkat-berkatnya pasti akan kita dapatkan. Dan yang ketiga, Bapak Saudara, bagaimana kita bisa efektif dalam menjadi saksinya. Ya. Yang ketiga adalah mari kita bersedia. Mari kita mau bersedia. Kita harus bersedia menjadi saksinya. Artinya bukan karena paksa, bukan karena ada embel-embel sesuatu lalu kita melayani, tetapi kita mau bersedia. Artinya Tuhan pun melakukan pelayanan bukan melalui orang-orang yang hebat, tapi orang yang mau bersedia. Kita tahu seperti murid-murid contohnya, mereka dari latar belakang nelayan bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, dalam minggu pertama bulan Juni tahun 2020 ini, adakah kita masih mau bersedia menyaksikan
bagaimana kasih Kristus yang luar biasa kepada kita. Kalau kita sudah selamatkan, kita bersyukur. Tapi jangan menjadi egois. Yang penting aku selamat, sementara orang lain tidak kita pikirkan. Nah puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Yesus memilih orang-orang yang sederhana, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Hanya mau enggak kita bersedia, mau enggak kita belajar, mau enggak kita berkorban untuk Tuhan. Tuhan mau memakai kita menjadi saksinya. Jadilah saksi Kristus dengan kesederhanaan kita, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang telah berfirman kepada kami pada pagi hari ini. Engkau sudah memberikan amanat agung kepada kami, supaya kami menjadi saksi Yesus Kristus untuk melanjutkan pekerjaan-Mu yang mulia, dan juga supaya banyak orang masuk surga dan memperkenalkan karakter-Mu yang begitu ajaib, begitu dahsyat itu Tuhan. Mari Tuhan, tuntunlah kami, berilah kemampuan kepada kami untuk terus memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus Kristus. Dan biarlah hidup kami terus dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami mampu melakukan tugas-tugas pelayanan kami. Dan biarlah hati kami bersedia untuk terus melakukan visi misi amanat agung Yesus Kristus yang begitu ajaib itu. Terima kasih Tuhan, kami rindu supaya hidup kami menjadi alat-Mu, sama seperti Engkau memanggil murid-murid-Mu dari latar belakang hidup yang bukan orang-orang hebat, tetapi Tuhan memakai. Pakailah Tuhan kami, urapi kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah merenungkan firman Tuhan, dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk menikmati perjamuan kudus. Namun sebelum kita lakukan sakramen perjamuan kudus, saya akan bacakan arti dari perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Berkata demikian, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, dan katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus adalah sebagai tanda perjanjian baru dari kasih Allah demi Tuhan Yesus Kristus kepada kita orang berdosa. Sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan, yang membayangkan kehancuran tubuh Kristus, dan cawan air anggur yang membayangkan tercurahnya darah Tuhan Yesus bagi penebusan dan keampunan dosa kita. Dan yang ketiga, perjamuan kudus adalah perjamuan persekutuan demi korban sengsaranya Yesus kepada kita manusia berdosa yang menjadi seteru Allah dan kini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama kita, sehingga Yesus dalam kita dan kita dalam Yesus akan menjadi kenyataan dalam hidup kita dari
hari ke hari. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita pegang roti di tangan kanan kita. Dan cawan di tangan kiri kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Haleluya Yesus. Marilah kita makan bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Marilah kita minum bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian terlalu besar. Kita akan sembah Tuhan kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang berikan bagiku. Terlalu tercurah untuk menebus. Oh, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu
Kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Allah yang kami puji, kami sembah, yang telah memberkati kami melalui semua rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan juga kami telah menerima tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus ini. Dan saat ini kami percaya lawatan Allah atas kami semua, jemaat-Mu yang di rumah masing-masing, kiranya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah sembuhkan yang sakit, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati semua jemaat-Mu yang sekalipun ibadah yang masih secara online ini, namun kami percaya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga pemerintah Indonesia yang terus melakukan langkah-langkah untuk membawa bangsa ini lebih maju. Biarlah dari pusat hingga di daerah-daerah terus membuktikan bahwa Indonesia hebat, Indonesia maju, Indonesia terus semakin menuju hal yang lebih maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Pemerintah juga dalam menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami mohon supaya beri hikmat kepada mereka untuk menanganinya, sehingga Indonesia tidak lama lagi menikmati kemerdekaan, tidak lagi ada COVID-19 yang melanda baik dari pusat hingga di daerah-daerah. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua rumah sakit, semua dokter, para perawat yang mereka ada di garis depan menangani orang-orang yang terpapar virus corona ini. Kiranya Tuhan tolong mereka, semakin mampukan, bahkan jadikan mereka sehat, sehingga pasien-pasien pun tertangani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada pagi hari ini kami berdoa juga supaya Tuhan memberkati gereja-gereja di seluruh dunia, supaya tetap menjadi teladan, menjadi saksi, dan terus memberitakan kabar baik dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Kami harus membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, dan terus membuktikan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang telah melayani pada pagi hari ini, baik tim musik, worship leaders, singers, dan juga tim yang merekam kami semua. Tuhan berkati Bapak Eri, keluarga yang dengan setia melayani. Tuhan terus berkati dengan segala berkat berlimpah dari Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami serahkan semua hidup kami di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Biarlah sekalipun kita di dalam tempat yang berpisah, namun berkat Tuhan tidak akan pernah terhalang untuk terus menyertai memberkati kita. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.